Oke, brother. Kali ini di atas roda berkesempatan ketemu sama Om Jason Mulyadi, Country Manager PT Breeze Busi Indonesia. Nah, kali ini kita memang enggak ngebahas sesuatu apapun di sini, cuman menjawab beberapa pertanyaan dari video ini nih. Nah, kalau kalian udah pernah ngeliat video di atas tadi ini, kalian pasti banyak bertanya tuh. Ada ratusan orang yang bertanya tentang performa busi lah, atau keluhan atau kelemahan atau keunggulan segala macamnya. Nanti bisa dijawab sama Om Jason satu persatu ya. Nah, kita coba langsung aja. Pertanyaan yang pertama itu dari Lupi Maulana. Siap. Pertanyaannya gini, Om. Gimana, Om? Saya juga ngerasain, Bang, setelah pakai busi Breeze di Vario 125 2019 malah jadi berbet. Katanya pengapian jauh lebih besar. Coil berbet ya, solusinya gimana ya, Bang? Thank you, Lupi. Berarti tadi siapa namanya, Om? Lupi Maulana, Oke. akun ininya sih, akun YouTube-nya. Oke, Om Yo. Jadi begini, kalau tadi katanya di Vario-nya ya, Vario-nya performanya pakai busi Breeze malah berbet. Ya. Biasanya sih kalau logikanya kita di busi Breeze yang dipakai ini sebelumnya kita perlu tahu tipe busi Breeze yang dipakai di Vario ini tipe apa nih, Om. Karena kan masing-masing dari tipe-tipe busi Breeze yang seperti di depan ini masing-masing ada kebutuhan nih. Kebutuhan input listriknya yang berbeda. Jadi kita katakan di Vario-nya sendiri, kita biasanya kalau dia katakan berbet itu ada 3 kemungkinan, Om. Apa aja tuh, Om? Yang pertama, kemungkinan apakah tipe busi yang digunakan itu sebenarnya kebutuhan input listriknya lebih besar. Jadi contohnya tipe multispark itu kita katakan yang tipe premium LGS itu kan lebih cenderung untuk 250 cc ke atas tuh, Oke, yang baru LGS, sanggup ya. untuk performanya penuh, ataupun ZS. Jadi di sini apabila Vario yang di sini kondisinya 125 cc menggunakan, ada kemungkinan tidak sanggup untuk menyuplai input listriknya. Oh. Seperti itu. Kemungkinan kedua, biasanya kondisinya itu kan ini ada ECU-nya, Om. Biasanya ketika menggunakan busi Breeze itu ECU itu akan membaca dulu. Biasanya kita setelah dinyalakan biarkan ECU untuk membaca, untuk mengadjust. Karena ini kan gimana pun berbeda ya dengan busi pada umumnya, di mana kebutuhan input listrik ataupun outputnya itu lebih baik seperti itu. Kemungkinan ketiga itu adalah apabila terjadi damage ataupun kerusakan pada busi itu yang disebabkan karena faktor eksternal, misalnya jatuh. Kedua, kalau enggak dia businya ini ketika di pemasangan dia itu terlalu ketat hingga keretak, melewati dari batas yang diperlukan sehingga ada kebocoran. Jadi 3 kemungkinan nih, Om. 3 kemungkinan ya. Benar. Itu Om Lupi perhatiin, bukan berarti salah dalam sisi pengapian, tapi perhatikan dari 3 barusan yang tadi ya. Iya. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini mengenai umur ya. Dari Saroh Sar. Oke, Om Saru, halo Sam. Lah, itu ngaminin ya 3 bulan doang umur busi ini, terus performa menurun gitu kan. Maksudnya mengiyakan 3 bulan itu Breeze itu mengiyakan kalau memang Breeze umurnya 3 bulan gitu sebenarnya. Oh, bukannya kita mengiyakan, mengaminin, Om. Tapi maksudnya ya kita kan perhitungan busi itu kita tidak melihat sebenarnya dari perhitungan bulan, tapi kita lebih menggunakan yang kita perhatikan itu dari segi durasi pemakaian. Di sana kita katakan dari segi kilometer, dari segi setiap kali berkendara itu RPM-nya, kalau RPM tinggi terus tentu konsumsi busi itu akan lebih cepat. Jadi secara general kalau kita katakan terutama di ibu kota ya, ataupun kota-kota besar di Indonesia di mana macet, itu sering kebiasaannya ini, Om, di lampu merah sebenarnya harusnya cool down, kan ditarik-tarik, digas-gas terus. Itu kan membakar juga. Ya. Jadi efeknya biasanya secara general itu apalagi terutama busi silver itu umurnya biasa 20.000 sampai 30.000 kilometer.
Jadi biasanya dalam tempo 3 bulan mediannya itu sudah habis. Oh, Ah, oke. Terus ada yang membalas nih dari pertanyaannya itu. Nah sama pikirannya sama gua, country manajernya aja gitu jawabnya. Berarti yang klaim Breeze yang tahan sampai 35.000 km bohong dong gitu kan. waduh, berat nih. Jadi begini, kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya. Kita dari panduan pabrik itu kan kita ada diberikan statement tipe busi ini maksimalnya Maksimal. hingga berapa. Itu dari pabrik tuh. Tapi kembali lagi cara pemakainya bagaimana kan tidak ditulis. Nah, ya, ya. Nah, jadi biasanya dengan estimasi misalnya tertera di pabrik itu bisa maksimal 35, bisa jadi sampai 35, bisa jadi lebih sedikit ataupun di bawah itu, tergantung cara pemakaian, cara berkendara ataupun modifikasi kelistrikan dan lain-lain faktornya. Oke, mudah-mudahan Sarosar dan Goodfella 45 puas ya sama jawabannya ya. Sekarang kita coba lanjut. Ini sih entah ya, kalau memang mereka udah nemu konten katalognya bisa jawab sendiri sih sebenarnya. Cuman biar Jason coba jawab pertanyaan yang satu ini nih. Bang, kalau buat Satria FU Karbu cocoknya pakai yang mana ya? Terima kasih infonya. Soalnya dia ngarep banget pengen dijawab sih sebenarnya. Dari Regi Ibrahim. Waduh, ini disuruh hafal katalog. Iya. pasti ngeliat katalog sih. Jadi untuk kalau kita katakan kode itu akan nanti dimunculkan biar dimudahkan ini kode ini untuk cocoknya motor apa aja. Jadi karena tentu di sini sebenarnya pertanyaan seperti ini lebih ke kode-kode katalog. Tapi kalau kita katakan lebih general, kita katakan Satria Karbu ini cocoknya tipe apa? Nah, Satria Karbu ini saya perkenalkan kebetulan di sini Breeze baru saja meluncurkan tipe namanya X-Line. Jadi tipe X-Line ini dia busi yang paling baru. Jadi sebelumnya kenapa kita buat X-Line ya? Nah, karena permintaan teman-teman sebenarnya. Yeah. Kemasannya tumben biru sendiri tumben ya. Biru benar. Hitam, seperti merah. Jadi X-Line ini adalah tipe baru penyempurnaan dari tipe premium LGS Om. Oh. Jadi desainnya sama persis. Ini 360 derajat. Benar. Oh, oke. Ya. Jadi seperti ini. Oh. Nah, di sini tipe X-Line ini kenapa dibuat Om? Kan dulu banyak nih teman-teman yang di bawah 250 cc mereka pengen pakai premium LGS. Tapi ketika pakai premium LGS tidak sanggup input listriknya untuk dipenuhi. Jadi tipe X-Line ini sama persis dengan tipe premium LGS, berpengapiannya 360 derajat dan dari silver, tapi kebutuhan input listriknya kecil. Jadi sekarang untuk motor di bawah 250 cc apabila mau multispark ini sudah bisa. Okay. Boleh lihat. Silakan Om. Baru tahun ini Om kita baru selesai R&D, develop, masuk ke Indonesia dan sudah mulai dijual, dipasarkan. Berarti ini sekarang future-nya Breeze lah Om. Jadi tipe ini mau dipakai dari cc bawah, maksudnya motor yang ber-cc kecil hingga motor ber-cc besar boleh semua. Boleh semua ya. Bener. Cocok nggak sih motor saya nih? Cocok. W75 cocok kan ya? Cocok banget. Beratnya. Cocok banget. Cobain ya. Boleh. Cobain bro. Tapi harganya pasti lebih mahal ya? Harganya sama dengan tipe Silver Racing. Jadi ini kita berikan opsi baru untuk teman-teman yang selama ini belum mencoba Breeze ataupun yang sudah mencoba Breeze, ini nih opsi barunya. Oke nih, tes nih. Siap. Nanti kita coba review ya untuk Breeze yang X-Line ini nih. Siap. Berarti kemungkinan ya kayak yang Silver Racing ini bakal diturunin kah atau
kita tidak ada rencana untuk menurunkan, tapi kita memprovide lebih banyak opsi. Apabila kan ada yang tipe-tipe orang yang, maksudnya tipe customer yang saya maunya ada kepala nih. Ya ada opsinya itu. Nah kita balik ke tadi pertanyaannya, tipe apa yang cocok? Bisa mulai dari tipe seperti ini namanya tipe copper racing, dia paling basic untuk motor. Bisa untuk premiumnya ada opsi tipe silver racing maupun yang ini X-Line kalau ingin multi spark. Jadi ada 3 tipe begitu. Nah, oke. Mudah-mudahan Regi Ibrahim bisa terjawab ya pertanyaan semuanya. Nah, ada satu lagi, bukan satu lagi sih, akan ada banyak lagi. Mau tanya, contoh motor R15 pakai premium ZS, apakah ada masalah di mesin atau motor R15? Maksudnya ini pertama cocok atau enggak ya? Terus kalau enggak, kalau masih cocok, bermasalah enggak gitu? Oke. Ini kembali lagi bermasalah atau enggak, kita harus tahu kondisi motornya ini settingannya sudah seperti apa. Karena tipe premium ZS apabila digunakan untuk balap, biasanya itu untuk yang short term, kita katakan drag race. Saya pakai buang. Begitu. Tapi apabila mau digunakan untuk harian, itu bisa. Karena kebutuhan input listriknya itu tidak terlalu tinggi, hanya sedikit lebih tinggi daripada tipe busi biasa. Itu digunakan tidak masalah apabila digunakan untuk plug and play, maksudnya harian, daily, dan juga non modifikasi, aman. Tapi apabila dia pakainya, dia hobinya touring nih Om, ZS kurang sesuai, soalnya dia karena beban di businya sendiri sudah besar sekali dari pengapian 3 ke tingkatnya. Kalau dipakai dengan kompresi tinggi dan durasi yang lama itu tidak tahan, umurnya cepat. Nah masalahnya di situ berarti. Cocok sih cocok aja, cuman kalau lu buat touring R15 pakai ZS itu kurang rekomendasi lah, kurang cocok gitu. Oke, kita mau lanjut ya. Lanjut. Mau tanya nih Om, untuk motor yang menggunakan sistem karbu kan menggunakan busi yang tanpa ada resistensi. Nah, buat motor beat karbu itu kan dari manual booknya menyarankan busi yang ada resistennya. Dari video di atas yang saya lihat, apabila sistem karbu menggunakan busi yang ada resistennya, maka performa kurang baik. Dari sini saya bertanya, apakah kesalahan pabrik membuat manual book atau perancangan motor atau bahkan yang saya gagal paham? Mohon jawab ya. Wah, ini pertanyaannya menjebak nih Om. Salah jawab kena saya nih. Iya, dia nyalain semuanya di sini. Saya jawab lebih ke pengetahuan general aja Om. Iya, general. Oke. Yang pertama saya ingin jelaskan ini fungsi resistor itu sebenarnya apa sih untuk di busi ya. Jadi di sini dia fungsinya, bahasa kerennya anti distorsi Om. Anti distorsi. Ya. Jadi di sini kalau misalnya di mesin yang sedang berjalan ya, itu ECU-nya ketika mau membaca kondisi busi itu, apabila businya ada resistor itu lebih gampang. Jadi lebih mudah terbaca. Jadi terutama motor yang injeksi itu biasanya dia kan sudah ada ECU, dia kan bisa membaca. Jadi itu komputernya lebih mudah membaca dengan busi yang ada resistornya. Dan sedangkan kalau yang tadi yang kita katakan non resistor kan condong ke motor lama ya Om. Motor lama itu kan belum ada sistem komputerisasinya, masih engkol. Jadi di sana memang dia butuhnya yang non resistor yang apinya jepret aja gitu. Nah, tapi di sini trikinya adalah kan tadi Honda Beat karbu. Mesinnya ya dia setengah-setengah jadinya kan. Ini sebenarnya pakainya apa? Matic tapi karbu. Bener, dia matic tapi karbu. Nah, yang di ini dia boleh pakai 2 tipe. Dia sebenarnya dia bisa pakai yang non resistor ataupun resistor. Tapi kok di Breeze kita sih yang kita anjurkan itu menggunakan resistor. Gitu. Dari Breeze kita menganjurkan resistor. Pokoknya di antara 2 pilihan itu yang resistornya paling aman lah ya, maksudnya. Aman, benar. Mungkin bisa lebih awet mungkin dengan resistornya itu. Enggak juga. Masalah awet enggak awet itu balik lagi Om. Pertanyaannya. Oke, brother, pertanyaan berikutnya dari Asep Joko Sutirto. Pertanyaannya gini. Kasus yang sering terjadi pecah yaitu bagian insulator yang retas.
Kalau elektroda jarang rusak atau habis, apakah bris memiliki kekuatan dari busi lain yang sering terjadi di kasus itu? Di sini kekuatan yang dimaksudkan nih apakah kita lebih unggul atau Ya, gimana? mungkin sih bagian insulator yang sering pecah ya di busi-busi lain gitu ya. Nah, bris punya nggak tuh dia bisa kuat gitu Oke. insulatornya gitu. Nah, ini pertanyaan sedikit teknikal. Jadi di sini kita mulai dulu dari sertifikasi keramik busi ya. Ya. Jadi di sini semua produsen, semua yang memanufaktur busi itu kita wajib ada sertifikat. Jadi contoh seperti SNI-nya lah. Mm-mm. Jadi di sini kodenya itu IATF 16949 QMS. Di sini BRIS juga bersama dengan setiap supplier atau manufaktur busi itu ada sertifikasi ini. Jadi kita kalau mau produksi ada standar yang perlu kita lalui. Jadi semuanya kita ada baseline-nya Oke. gitu. Jadi di sini kita nggak katakan keramik siapa yang lebih unggul karena keramik itu kita untuk masing-masing busi dan kita lebih ke peruntukannya. Jadi ada busi yang membutuhkan keramik yang lebih bisa menahan vibrasi. Jadi ada busi yang membutuhkannya dia lebih cepat penghantaran panasnya, pembuangannya. Jadi ini lebih ke peruntukan bukan lebih tangguh. Kembali kalau ditanya apakah busi BRIS itu lebih unggul dari yang lain, berat nih jawabnya Om. Tapi Atau punya atau enggak yang lebih Nah, unggul? yang saya bisa jawab seperti ini Om. Kita seperti kan di BRIS juga ada kasus Om, kasus keramik pecah. Ya. Ya, ini saya tipe ini ukuran A. Di sini bisa lihat di kotak belakang seperti di sini ada tercantum nih 13 Newton meter. Nah, ini artinya apa? Dia limit untuk kita pemasangan itu limit adalah kekuatan yang dibutuhkan 13 Newton meter. Tekanannya. Ya, tekanannya. Jadi di sini apakah kalau lebih sedikit dari ini kita pecah? Enggak. Enggak juga. Jadi di sini kita sudah testing di lab. Biarpun yang kita cantumkan 13, tapi realnya apabila dia titik pecahnya itu di 44 Newton meter. Jadi kalau bisa sampai kasusnya ketika pemasangan kita ada terima nih Om. Om, saya pasang busi pelan banget. Baru putar katanya patah. Saya tanda tanya nih Om. Kita kecuali 44 nm itu nggak akan patah. Jadi ini kita realistisnya ya berarti bohong gitu. Ya. Seperti itu.